Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah A. Membentuk Dewan Perancang Nasional. Pada 15 Agustus 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional atau biasa disebut dengan Deparnas. Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada 1963, Deparnas diganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Badan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Bappenas memiliki beberapa tugas sebagai berikut. 1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai laporan pelaksana pembangunan. Yang ketiga, menyiapkan dan menilai hasil kerja mendataris untuk MPLS. Hingga saat ini, Bappenas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas merancang program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada centering atau devaluasi. Mata uang rupiah pada 25 Agustus tahun 1959, pemerintah menetapkan kebijakan centering mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini diturunkan nilainya menjadi 100 dan 50. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Partai Penampung Operasi Keuangan atau PPOK yang bertugas menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah menekan laju inflasi. Daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi. Dalam rangka membentuk inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Dengan kebijakan moneter tersebut, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter dengan menghilangkan likuiditas dalam masyarakat. Yang keempat ada deklarasi ekonomi atau DEKON. Dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk panitia 13. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota MUS. 2 tokoh termuka yang bergabung dalam panitia 13 adalah Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPR, anggota DPR dan anggota DPA. 2 tokoh terkemuka yang bergabung dalam panitia 13, DN Aditya PKI dan Ali Sastroamijojo TNI. Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut deklarasi ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Presiden Soekarno meresmikan DEKON pada 28 Maret 1963 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Yang kedua, mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Pada dasarnya, DEKON memperhatikan berbagai prioritas seperti mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, serta memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. DEKON disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan nama 26 Mei. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Indonesia adalah berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri. Pelaksanaan DEKON tidak terlepas dari campur tangan politik PKI. PKI tersedia melaksanakan DEKON selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi dilakukan orang-orang PKI.
Peraturan 26 Mei yang diterapkan dalam deklarasi ekonomi mendapatkan kritik dan PKI karena dianggap menguntungkan kaum imperialis. PKI juga berpendapat bahwa penerapan peraturan 26 Mei akan berdampak pada kenaikan tarif listrik dan angkutan umum. Pada perkembangan, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan peraturan 26 Mei karena sedang berkonsentrasi pada konfrontan dengan Malaysia. Dalam perkembangannya, kebijakan deklarasi ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia yang semakin merosot. Ketidakberhasilan kebijakan tersebut disebabkan pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF. Situasi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan politik bangsa Indonesia yang sedang berkonfrontasi dengan negara-negara Barat dan Malaysia. Dana revolusi. Pada 1964, Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 18 tahun 1964 dan keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan dana revolusi. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjuk Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Muda untuk mengelola dana revolusi. Adapun ketentuan-ketentuan penggunaan dana devisa, yaitu dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Dua, adanya pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar. 3, perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai jumlah yang ditetapkan. 4, hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek manunggalita Presiden. Akibat dari kebijakan dana revolusi yaitu utang-utang negara semakin meningkat, adanya kekacauan di bidang keuangan, dan tingkat inflasi menunjukkan kenaikan yang semakin tidak terkendali. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.